Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Nadir Akmal, biasa dipanggil Akmal. Aku dari Universitas Diponegoro, tahun angkatan 2025. Ini 3 digit terakhir aku 136. Aku dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang part selanjutnya, yaitu fundamental C++, yaitu part ke-10. Kemarin sudah aku singgung sedikit. Nah, sekarang ke lebih dalam ya guys, lebih detail. Oke, so kita next slide. Maaf ya, aku di sini tampilannya seperti ini karena aku pengen lihat list nantinya tuh apa aja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan. Seperti biasa, tujuan video kali ini adalah tentang menjelaskan bahasa pemrograman C++. Yang kedua adalah membuat program percabangan berdasarkan kondisi. Yang ketiga, mengelola error tanpa panik serta mampu mendiagnosa masalah program. Oke lanjut, what is that C++? Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah variabel, tipe data, konstanta, array, input output, pengguna, fungsi, scope variabel, lokal dan scope variabel, kurung buka, kurung tutup, lokal dan global. Selanjutnya adalah contoh aplikasi. Oke. Di sini yang nomor satu adalah variabel. Nah, variabel di sini adalah tempat penyimpanan data sementara dalam memori komputer yang memiliki nama dapat diubah lainnya selama program berjalan. Variabel sering diibaratkan sebagai wadah yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, ibarat seperti angka, teks, atau tipe data lainnya, dan nilainya dapat diubah sesuai kebutuhan selama eksekusi program berlangsung, seperti itu. Jadi nilai variabel itu jangan diubah-ubah satu doang, misal di sini ada dua. Nah, atas bawah harus diubah guys, seperti itu. Nanti aku ada contohnya ya. Oke, selanjutnya adalah karakteristik variabel. Apa sih karakteristik itu? Yaitu harus memiliki nama yang unik, terus memiliki tipe data tertentu. Jadi jangan disamakan dalam yang ada di program. Kayak apa ya? Misal ada dua program, satu program A, satu program B. Nah, namanya ini jangan sampai sama karena program akan membaca sama dan dia akan error, guys. Kalau misal itu errornya di apa ya? Di chip ada editor kode yang tidak memberikan errornya di mana, seperti itu. Kalau di setahu aku kalau di VS Code itu masih bisa. Jadi errornya di line berapa ini keluar seperti itu. Jadi kita tidak susah-susah ya. Terus dapat menyimpan nilai yang memiliki nama dengan tipe datanya. Oke, selanjutnya adalah nilai dapat diubah selama program berjalan. Oke, selanjutnya adalah ini contoh deklarasi variabel atau penulisannya ya seperti apa. Contohnya ini adalah int terus age sama dengan 20. Nah, ini adalah yang disebut dengan variabel. Terus yang kedua adalah double height atau tinggi. Jadi bilangan double itu adalah bilangan yang desimal ini ya. Kalau height ini adalah tinggi, ini juga variabel. Chart itu adalah karakter A. Tapi ini variabel ini bisa diubah menjadi namasku atau nama siapa seperti itu. Terus boolean, boolean in student, yaitu boolean ini adalah variabel boolean. Jadi ini adalah jadi satu variabel seperti itu atau wadah ya. Oke, selanjutnya adalah penjelasan. Penjelasan itu seperti integer menyimpan bilangan bulat, double menyimpan bilangan desimal, yang sudah aku singgung kemarin, aku singgung sedikit ya. Selanjutnya adalah karakter, menyimpan satu karakter. Selanjutnya adalah boolean, menyimpan nilai true or false. Oke. Yang kedua adalah tipe data. Tipe data berfungsi sebagai klarifikasi untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel dan operasi yang valid untuk nilai tersebut. Ini memastikan komputer mengalokasikan memori dengan benar dan operasi yang dilakukan sesuai dengan jenis tipe data. Contohnya, operasi matematika berlaku untuk data numerik seperti bilangan bulat atau desimal, sedangkan operasi penggabungan teks berlaku untuk tipe data string. Itu. Nah, ini ada contoh tipe data. Nah, di sini tipe datanya yaitu integer, yaitu ukurannya adalah 4 bit, rentan nilainya adalah sampai
2 miliar ya, minus 2 miliar hingga 2 miliar. Terus contohnya adalah INTH sama dengan 20. Double-nya adalah 8 bit, yaitu nilainya sampai ini guys, banyak banget, yaitu adalah koma. Di sini ada kesamaan double sama float. Bedanya cuma di bit sama rentan nilai. 99,99. Seperti itu. Kalau karakter itu adalah 1 bit. Nah, seperti ini. Terus boolean adalah benar atau salah. Oke, ini adalah variabel ya. String, variabel text, string name itu aliens atau nama, Akmal, atau siapa. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data contoh kodenya seperti ini. Include ini adalah ini sudah langsung masuk ya, using namespace. Integer artinya adalah variabel bagi tipe data. Nah, di sini ada ya. Habis itu di sini ada masukan ya, ada keluaran dah. Keluaran di sininya apa aja seperti itu. Tadi adalah konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan, digunakan untuk menilai nilai yang tidak berubah. Konstanta digunakan untuk mencegah kesalahan logika dengan menjaga agar nilai tetap stabil, menghemat memori, dan memastikan nilai tersebut tidak diubah secara tidak sengaja selama eksekusi program. Yaitu adalah karakteristik utama konstanta. Nilai konstanta tidak bisa diubah setelah ditetapkan, digunakan untuk nilai yang tidak berubah. Mencegah kesalahan pengguna. Konstanta dapat mencegah modifikasi yang tidak diinginkan secara tidak sengaja, sehingga meningkatkan keandalan kode. Seperti itu, guys. Oke, selanjutnya adalah cara membuat konstanta. Nah, di sini ada namanya konstanta double, PI. Yaitu angkanya sekitar 3.14.159. Terus konstanta integer yaitu max underscore size sama dengan 100. Ini bisa diganti sih namanya. Konstanta, yang penting ini jangan ya, karena di sini seperti library ya. Ya, ini sintaks ini tuh jangan diubah. Ntar dia tidak bisa. Terus string apps underscore name yaitu nama application, jadi bisa diubah terserah kita lah. Nah, keuntungan menggunakan konstanta mencegah perubahan nilai tidak sengaja. Terus mencegah kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai. Cukup di satu tempat. Oke, contoh kodenya seperti ini. Yang tadinya adalah variabel diubah menjadi konstanta. Seperti itu, guys. Sebenarnya sama aja, cuman diubah aja, guys. Terus di sini adalah array. Array adalah variabel memiliki nilai tetap dan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Digunakan untuk nilai-nilai yang tidak berubah. Konstanta digunakan untuk mencegah kesalahan logika dengan menjaga agar nilai tetap stabil, menghemat memori, dan memastikan nilai tersebut tidak diubah secara tidak sengaja selama eksekusi program. Karakteristik array adalah nilainya tetap, nilai konstanta tidak bisa diubah setelah ditetapkan, digunakan untuk nilai yang tidak berubah, mencegah kesalahan pengguna. Konstanta dapat mencegah modifikasi yang tidak diinginkan. Seperti itu. Jadi hampir sama dengan konstanta ya. Ini adalah array statis. Array ini ada beberapa macam ya. Nah, di sini di deklarasi dan inisiasinya. Nah, di sini ada 5 int numbers 5. Nah, di sini ada 5 angka 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 ini dideklarasikan apa tanpa inisiasi seperti itu. Ini disebut inisiasi. Terus menambah elemen hanya pada saat inisiasi atau mengubah nilai seperti itu. Oke. Akses elemen init value sama dengan numbers. Terus itu adalah count ini menampilkan yaitu numbers. Kalau cin itu adalah input, ntar kita bahas.
menampilkan array. Nah, di sini integer 0. Jadi ini 0, mulai dari 0, terus kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, selanjutnya adalah array. Vektor array, kurung buka, kurung tutup, array dinamis. Deklarasi, yaitu adalah include atau vektor. Nah, di sini deklarasinya ditulis pagar include vektor string names. Terus selanjutnya adalah menambah elemen. Names dot pushback aliens, terus name pushback Bob, name and push underscore back Carly. Sorry. Selanjutnya adalah mengakses elemen. Itu adalah string first sama dengan name 0, terus count-nya adalah kurang dari names. Selanjutnya adalah menampilkan vektor. Sini ada banyak ya vektornya itu apa aja. Oke, lanjut. Array yaitu contoh kode. Ada pagar include ya seperti biasanya itu adalah include IOStream, include vector using namespace standard. Terus selanjutnya adalah int name. Nah, di sini adalah contoh programnya, guys. Ada banyak, ada int number, terus count, terus n, terus for, int i sama dengan 0. Itu ada di dari 0. Terus selanjutnya yang kelima adalah input or output pengguna. Input or output yaitu itu IO benar, memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard, input dan layar output. Nah, kalau outputnya adalah pakainya adalah count. Terus kalau inputnya itu adalah pakai cin. Seperti itu. Jadi input itu adalah cin dan gen line. Satu adalah cin. Untuk input sederhana digunakan untuk input tipe data dasar in, double, chart, dan lain-lain. Berhenti membaca pada spasi atau new line. Oke, lanjutnya adalah jet line, yaitu untuk input string. Nah, seperti ini. Digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Selanjutnya adalah ketika menggunakan cin diikuti jet line, perlu membersihkan buffer dengan cin titik ignore. Nah, seperti ini, guys. Selanjutnya adalah kode. Contoh kodenya seperti ini. Nah, di sini itu makainya adalah cin ignore, yaitu dimana membersihkan buffer jet line. Yang keenam adalah fungsi. Kita menjelaskan fungsi di sini, yaitu fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsinya membantu dalam modularitas kode, reusability, dapat digunakan kembali, memudahkan debugging dan maintenance. Fungsi sederhana tanpa parameter dan return. Nah, di sini ada greet, count, hello world, and terus di sini adalah int main terus greet atau manggil fungsi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fungsi, di mana fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil, yaitu adalah seperti ini, void greet. Kalau yang ini sama void greet, cuman di sini ditambahin nih greet aliens dan greet bob. Terus kalau yang fungsi dengan return value seperti ini, dia ada result, number 5 sampai 5 dan 7. Terus ditambahin jadinya 12. Ini adalah fungsi selanjutnya adalah fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Nah, seperti ini ya. Nah, sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi. Oke, yang selanjutnya adalah
Ini jenis-jenis fungsi. Fungsi itu dibagi 4 macam. Fungsi sederhana, parameternya tidak ada, return tidak ada. Contohnya adalah void grid. Oke. Yang kedua adalah fungsi dengan parameter ada dan tidak ada. Contohnya adalah void grid atau string name. Jadi ininya bakal diganti guys, seperti itu. Fungsi dengan return tidak, parameternya tidak ada, returnnya ada, yaitu integer get age. Ada adalah fungsi lengkap, ada. Nah, int add, int a dan int b. Kayak ini ya, tahu aku dia kayak ini nah, lengkap. Oke, yang ketujuh adalah scope variable, yaitu di mana ada 2 macam, yaitu lokal dan global. Kalau lokal di dalam itunya aja, di dalam ininya, apa ya, kayak ya di dalam programnya itu. Kalau global dia langsung ke paling atas. Seperti itu. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode, hanya dapat diakses di dalam fungsi blok tersebut. Nah, seperti itu. Hancur setelah fungsi selesai dieksekusi. Jadi dia akan selesai pada program yang ada di situ aja. Dia tidak akan tereksekusi oleh program di bawahnya. Contohnya seperti variabel global, dideklarasikan di luar semua fungsi. Dia biasanya tuh ditaruh di paling atas. Contohnya adalah flashcard. Kemarin kita kan sudah program kalau flashcard itu menggunakan global, seperti itu variabelnya. Jadi dia tidak akan selesai karena dia udah diglobalin. Beda halnya kalau misal program itu di dalam bloknya itu dia, seperti itu. Nah, variabel global adalah dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, tetap ada selama program berjalan. Seperti itu, guys. Ini contoh program, bentar. Nah, ini dinamakan program global. Jadi dia ditaruh paling atas. Tapi kalau misal kalau lokal, dia kan di dalam sini, guys. Nah, tentunya kalau misal seperti itu variabelnya dia harus berbeda, dan dia ditandai dengan int. Juga ini di dalam lokal, jadi ya dalam ini aja. Kalau global dia ada di bawah, seperti itu variabelnya ya. Jadi dia memanggil, fungsinya buat memanggil ya. Ini namanya variabel. Oke, selanjutnya variabel lokal dan global itu terdiri dari 2 bagian dan ada beberapa aspek. Di sini ada 5. Aspek pertama adalah deklarasi di dalam fungsi blok, yaitu ini ya variabel lokal. Sedangkan variabel global di luar semua fungsi. Nah, aspek yang kedua yaitu akses. Kalau di variabel blok hanya dalam fungsi blok, tapi kalau misal di variabel global di mana aja dalam program, seperti itu. Terus selanjutnya adalah aspek lifetime. Kalau variabel lokal selama fungsi berjalan dia akan bisa, sama halnya juga global, variabel global seperti itu. Ini maaf ada kursor saya tadi. Hehe. Terus selanjutnya adalah aspek penanaman. Bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda, penamaan, sorry. Nah, itu kalau misal variabel lokal. Tapi kalau misal variabel global, dia harus unik dalam program. Jadi dia nyetrik gitu. Dia biar bisa apa ya, biar tidak membingungkan programmer. Karena kan itu banyak teks ya, jadinya ya yang unik lah seperti itu. Terus selanjutnya adalah aspek yang terakhir yaitu tentang rekomendasi. Kalau di variabel lokal digunakan untuk data sementara, tapi kalau misal di global version atau variabel global hanya digunakan sorry, hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Nah, di sini juga ada catatan pentingnya. Apa sih itu catatan pentingnya? Hindari penggunaan variabel global berlebihan. Jadi, kalau misal variabel programnya berlebihan, C++ juga susah ngebacanya. Kadang bisa error, tapi dia bisa enggak error, tapi terminalnya atau outputnya dia nggak akan jalan, seperti itu. Terus variabel lokal lebih aman dan lebih mudah di debugging, seperti itu, atau diubahlah. Yang terakhir adalah
gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Contohnya kan kita kemarin memprogram flashcard, itu kan harus butuh variabel global kan, di mana kita harus mengambil memori dari teks apa ya, teks itu ya, aku lupa, di teks itunya. Kan harus kayak gitu kan, makanya dia harus diperlukan oleh variabel global. Kalau misal dia tidak ada variabel global, dia nggak akan bisa. Nah, selanjutnya yang kedelapan adalah contoh aplikasi. Di sini itu ada konversi suhu, di mana program untuk konversi suhu antara Celcius dan Fahrenheit. Penjelasan yaitu rumus Celcius ke Fahrenheit atau rumus Fahrenheit ke Celcius. Jadi kalau misal di sini contoh aplikasinya pakai suhu, dia harus bisa diubah jadi Celcius, Fahrenheit, or Fahrenheit ke Celcius seperti itu. Ya, bukan. Oke, selanjutnya tentang masih contoh aplikasi ya. Nah, di sini kan dia ada double nih, ditambahin ya, terus chartnya. Nah, di sini ada yang namanya count, yaitu keluaran adalah kalkulator sederhana. Terus ini menampilkan ya, cin. Dia akan masukkan angka, terus masukkan operator. Nah, sini kalkulator ya. Dia plus minus seperti itu. Oke, selanjutnya kali ini program kalkulator. Ya ini sama sih. Terus tambahan ya guys. Di sini adanya penjelasan namespace std yaitu dan alternatifnya. Oke. Apa sih namespace? Namespace adalah cara untuk mengelompokkan nama. Di dalamnya itu adalah di dalamnya itu ada fungsi, variabel dan class agar tidak bentrok dengan lainnya. Dalam C++ banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Nah, contohnya seperti ini. std titik dua count tergantung itunya ya, tergantung dibutuhinnya. Butuhnya count, string, vektor, atau selesai. Tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna. Nah, contohnya seperti ini. Using name as split std. Nah, jadi dia harus di bawahnya ada count. Nah, penggunaan using namespace std dan alternatifnya cara paling umum seperti itu. Kelebihannya menulis kode lebih singkat, kekurangannya kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi menjadi konflik nama besar. Yang namanya program kalau misal kita tambah banyak, dia akan error karena dia apa ya, dia membaca, guys. Kalau misal ada yang tidak sesuai sama programnya, dia akan bentrok seperti itu. Karena kemarin aku juga seperti itu. Aku contohnya program ini ya, kayak lampu LED di situ juga apa ya, sebenarnya itu simpel, cuman ada yang double itu juga bingung padahal sedikit lebih ringkas. Padahal itu cuma LED. Aku programnya di ini ya, Arduino IDE. Itu juga menggunakan bahasa C++. Oke, lanjut. Penjelasan nama namespace std dan alternatifnya yang yaitu adalah mengakses tanpa using namespace. Nah, seperti ini. Juga dihilangin ya, tergantung yang kita pakai. Kelebihan tidak ada konflik nama, umumnya digunakan pada proyek besar atau library. Kekurangannya adalah penulisan lebih panjang. Seperti itu. Jadi dia langsung, kalau ini kan dia di atas. Ini dia langsung std dan con. Selanjutnya adalah alias namespace, alternatif praktis. Alih-alih menulis std terus-menerus, kita bisa memberikan alias. Kelebihannya adalah lebih singkat dari std, namun tetap aman. Ini ya. Dia ada ayo, terus titik 2, terus con, seperti itu. Oke, selanjutnya, kapan sebaiknya menggunakan nama ini? Namespace. Sorry, ini agak typo. Nah, metodenya adalah using namespace std atau program kecil pembelajaran. Kelebihannya singkat dan berpotensi konflik nama std atau kan langsung. Itu untuk proyek besar. Library.
aman terkontrol lebih panjang. Alias namespace, proyek sedang, singkat, dan aman membuat aliansi tambahan. Namespace adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Anda bisa memilih pendekatan sesuai kelebihan, namun kode tersebut profesional biasanya lebih disarankan manual, yaitu contohkan secara eksplisit atau alias namespace seperti namespace IO standar untuk menjaga keamanan penanaman sambil tetap ringkas. Oke, kita sudah selesai di materi pembahasan kali ini. Oke, kita langsung pengaplikasian di program C++. So, stay tune aja sampai video ini selesai, guys. Bye-bye. Oke, kita sudah di dalam contoh program yang saya buat, yaitu di VS Code atau editor kode. Oke, di sini aku mau hapus dulu. Nah, oke, di sini aku sudah ini ya buat akun apa ya? AI. Tadi aku juga pakai ini AI juga bantuan karena ada yang salah atau enggak aku buat meneliti dia. Oke, di sini aku akan buat ini variabel. Nah, di sini sudah ada program apa ya C++. Sini juga memakai using space standar. Nah, apa sih yang dinamakan variabel? Variabel tuh ini, guys. Nih, aku mau kasih nama. Jadi, nama ini akan diubah sini. Misal kita di sininya ganti nama. Ya nggak akan bisa. Error. Dia akan error karena dia tidak sama. Harusnya name. Itu dinamakan variabel. Dia memakai variabel. Contohnya seperti ini. Sini aku ubah tinggi aku adalah 172. 172. Oke, kita langsung. Oke. Setelah umur aku di sini bukan 18, 20. Oke. Jadi sebelum Anda running ini ya, program di C++, Anda harus punya extension. Extensionnya itu seperti C++. Seperti itu. Kemarin yang aku sudah tutorial buat ngebuat ya. Apa aja yang ada di C++ ini kalian tonton di video sebelumnya agar aplikasi atau program C++ ini berjalan. Kita sekarang langsung aja. Nah, tadi kan aku udah running tuh. Udah ganti juga namanya di sini. Add sini dia juga ini. Jadi con ini adalah untuk menampilkan yang ada di sini. Misal kalau di Python kan itu print. Nah, ini gantinya print seperti itu. Jadi di 6 akmal, age umur 20, tinggi 172. Aku kalau misal tambahin di sini itu tidak akan bisa. Kayaknya. Tuh. Dia tidak akan bisa karena di sini adalah angka. Tapi kalau misal kita tanda koma itu nggak bisa. Tuh, dia nggak akan ngebaca karena di sini string. Jadi kalau misal kita seperti ini, tuh dia akan error. Harus string ya. Oke, kita running lagi. Sudah bisa. Kalau kalian ngubah kode yang di sini, jangan lupa tidak di save ya. Kalau tidak di save, ntar dia akan bisa jadi error seperti itu. Oke, di sini sudah muncul. Tinggi aku 172, grade-nya adalah A. Oke, A selalu akmal ya. Is the student? No. Terus oke, seperti itu. Tapi kalau misal kita ganti booleannya menjadi true, apa yang terjadi? Nah, jadi 1 seperti itu. So, kita lanjut ke yang ini. Ini tipe data, bukan tipe data. Kita mau pakai yang array. Kita akan pakai yang array. Gimana sih array itu? Kita langsung lanjut. Kita close dulu. Ini juga di close aja biar aman.
Oke, nah di sini sudah ada namanya array. Di sini aku sudah menulis nama teman-temanku, yaitu Andi, Ciko, sama Randy. Oke, gimana sih cara kerjanya? Klik aja. Nah, cara kerja array itu, array elements, itu dia akan menampilkan array statis seperti ini, yaitu ada tiga macam ya, yaitu 40, 20, sama 100. Coba kita kasih di sini tambahin 200. Apa yang terjadi? Nah, dia error karena di sini kita coba ubah. Coba kita ubah ya. Nah, seperti itu. Cuman di sini kita harus ubah lagi. Dia nggak keluar karena dia belum ada programnya, guys. Ini harus diubah. Nah, sudah keluar. Oke, jadi seperti itu kita harus mengubah. Karena di sini dia mulainya dari 0. Kalau misalnya dia lebih dari 4, dia nggak akan bisa. Dia yang dinamakan array. Nih, 0 ya statusnya. Kalau misal dia terus 5. Dia tetap nggak akan membaca karena ininya harus 0 aja. Karena di sini cuma buat ini ya, menambahkan aja. Seperti itu. Nih, misal ini kan ini di sini kita harus ubah 5. Sorry tadi agak ini. Nah, tambahin 1. Tadi kan angkanya seperti ini, guys. Dia akan memulainya dari 20. Dia tidak akan memulainya dari 0. Seperti itu. Kalau dia karena list itu sorry, ininya 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. List, cara kerja list itu seperti itu. Nih, ini udah muncul lagi 4. Kenapa 4? Sorry, kenapa dimulai dari 20? Karena di sini aku mintanya dimulai dari 20. Tapi kalau misalnya aku dimulai dari 0, ya kan bisa 40, 20, 100, 20, 500. Seperti itu cara kerja dari ini ya. Apa? List. Kalau yang ini itu langsung aja. Dia langsung masuk ke dalam sini. Sama halnya kalau misal aku tambahin 1. Terus ini tambahin 1. Ini langsung ke Ciko. Tuh, dia langsung ke Ciko. Dia nggak bakal ke Andi dulu. Karena dia akan startnya dari 1. Karena di sini mulainya dari 0, 2. Sorry, 1, 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut membahas yang program selanjutnya. Nah, di sini kan ada input output. Ini hapus dulu aja seperti biasa. Nah, input output itu kan dia ada con sama cin. Apa sih itu? Nah, con itu dia akan menampilkan ini agak error. Bentar. Bentar, ini agak error ya. Oh, ini terhapus. Tes. Oke, tadi di sini ada ini ya perbedaan ini. Jadi di punya aku, VS Code aku, dia nggak akan bisa. Tuh. Tapi kalau misalnya aku pakai yang ini, dia bisa karena dia awet dah ini harus di push. Nah. No. Jadi nggak bisa sih. Nah, oke. Tadi di kesalahan aku tuh di sini ada tambahannya n-nya. Ini udah aku hapus. Ini aku hapus aja.
Ini juga aku hapus. Nah, yang ini coba kita. Oh, bentar. Ini harus ini agak error ya. Coba kita kasih nama input. Oh, bentar. Input output .cpp. Ini tinggal di copy aja. Copy. Kita save. Hapus. Oke, nah di sini sudah aku ada ya, udah aku ubah tadi karena di sininya juga error. Nah, sekarang sudah bisa. Coba aku masukin ininya, ini adalah integer, masukin 20. Full name pakai Akmal aja. Nah, hello Akmal, you are 20 hours here, seperti itu. Dan di sini itu difungsikan sebagai ini uh, output. Kalau cin sebagai input. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja. Di ini fungsi scope variable. Nah, ini di sini sudah ada scope variable. Ini aku hapus dulu deh. Nah, di sini sudah ada namanya scope variable, global dan lokal. Apa sih itu? Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh. Ke lokal itu ada dua macam variabel, satu lokal, satu variabel. Coba kita lihat di sini. Nah, ini namanya lokal, global. Jadi buat keseluruhan. Dia buat manggil dari macam-macam ini. Macam-macam program yang ada di sini. Tapi kalau misal ini masuk sini, dia nggak akan bisa. Ini kan beda nih, local value, local main, beda. Seperti itu. Ini khusus buat sini. Ini juga khusus buat sini. Makanya dia namanya beda. Local value sama local main. Seperti itu. Nah, global value dari main yaitu ada 50. Local value dari main yaitu 80. Local value dalam fungsi itu adalah 30. Terus global value dari fungsi itu 50. Seperti itu. Ini. Fungsinya juga 50, dari main juga 50. Tapi kalau misal ini sama ini itu ya udah di dalamnya sini, guys. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke ini contoh aplikasi. Nah, di sini kan tadi sorry functionnya kelewatan ya, padahal aku udah buat programnya. Nih, fungsi. Oke, kita langsung buka programnya yang aku buat. Ini dihapus aja. Nah, di sini sudah ada function, yaitu fungsi. Nah, coba kita langsung running aja. Nah, fungsinya di sini, fungsi itu, ya fungsi adalah seperti ini. Ini fungsi masuknya. Fungsi dengan parameter, ini kan parameter nih. Ini juga return value. Nah, kalau di sini dia ada parameter dan return value. Nah, di sini itu parameter. Ini ada parameter dan value seperti ini. Parameternya itu hasil penjumlahannya 5, perkalian itu 56. Itu. Oke, kita langsung ke project pengaplikasian. Ini contoh aplikasi ya, guys. Nah, tadi kan ada namespace. Kita singgung sedikit namespace di bagian konversi suhu aja. Ini namespace. Coba kita buka materinya yang di namespace. Nah, di sini kita akan ada namespace. Jadi di program ini juga dia pakainya namespace-nya. Jadi dia juga pakai namespace cuman yang standar seperti itu.
Kita langsung running aja. Konversi suhu Celcius ke Fahrenheit, Fahrenheit ke Celcius. Aku mau ke Celcius. Tidak valid. Nah, berarti pilihannya di sini yaitu kita cek. Pilihannya itu masukkan apa? Nah, pilihannya di sini itu memasukkan angka integer choice. INT. Oke, kita ulang ya. Jadi tidak string. Oke, misal 1. Nah, masukkan suhu dalam Celcius 20. Fahrenheit-nya adalah 568. Seperti itu. Ini ada rumusnya ya. Rumusnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Coba kalau kita misal, ini kan sudah off nih. Dia sudah return ke 0. Kalau misal dia udah selesai, dia akan return ke 0 karena udah selesai. Coba kita ulangin lagi. Oke, kita cari masalahnya ada di mana. Nih. Jadi kita hapus. Bentar. Nggak bisa sih. Nah, nggak bisa. Terus tuh, misal tadi kan udah yang pertama. Coba kita yang kedua. Iya, salah. Yang kedua. Masukkan Fahrenheit 50. Nah, dia 10 Celcius. Dia akan off. Misal lagi. Oke, misal di sini 1. Bentar. Belum diklik 1. Suhu Celciusnya adalah 70. Jadi dia 158 derajat Fahrenheit. Seperti itu, guys. Oke, kita lanjut ke dalam sini. Nah, tadi yang kalkulator ya. Ini kan yang apa? Konversi suhu. Sekarang yang kalkulator. Oke, kita langsung running aja. Ini dia saja. Sebenarnya nggak masalah sih. Nah, ini sudah bisa running. Angka pertama 2. Terus masukkan minus ya. Angka kedua 6. Hasilnya adalah negatif 4. Seperti itu. Karena di sini dia ada kon sama cin buat memasukkan angka dan pengeluarannya seperti apa. Oke. Ini ada project data mahasiswa. Coba kita running. Ini aku udah buat juga. So, running aja. Kita mencoba masukin berapa ya? 3. Mahasiswa 1 Akmal. Umur 20. 3,9. Kedua terus umurnya 13. PA 3,6. Yang satunya ada siapa ini, anomali 1. Umurnya 19. PK dia gua kasih 4. Nah, oke. Sini sudah ada namanya kayak Excel ya. Seperti itu. Kita langsung selesai. Dah. Oke, itu adalah part yang ke 10. Habis itu kita lanjut ke part yang ke-11 guys. Tetap masih fundamental C++. Oke, so stay tune aja di video selanjutnya. Bye-bye.